Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ahmad Kamal Setiawan. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit apa itu pengolahan citra digital. Ini ada pengantar pengolahan citra digital. Sini ada grafika komputer. Grafik komputer ini itu sebuah proses untuk menciptakan suatu gambar berdasarkan deskriptif objek maupun latar belakang yang terkandung pada gambar tersebut. Grafika komputer merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek tersebut di alam nyata. Dan pengolahan citra. Pengolahan citra ini itu sebuah proses pengolahan inputnya adalah citra. Outputnya dapat berupa citra sekumpulan karakteristik atau yang berhubungan dengan dengan citra. Istilah pengolahan citra digital secara umum didefinisikan sebagai pemrosesan data citra dua dimensi dengan komputer. Kemudian pengenalan pola. Teknik pengenalan pola biasanya merupakan langkah perantaraan bagi proses. Lebih lanjut, langkah ini biasanya merupakan dapatan data atau gambar, bunyi, teks, dan lain-lain. Untuk dikelaskan pemrosesan untuk menghilangkan gangguan atau menormalkan gambar. Dalam satu cara pemrosesan gambar atau image processing, teks, dan lain sebagainya. Definisi citra. Citra adalah gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dari dua dimensi yang kontinu menjadi gambar diskrit melalui proses sampling. Pada proses sampling biasanya dicari warna rata-rata dari gambar analog yang kemudian dibulatkan. Di sini tadi dikatakan bahwa kategori citra itu ada dua. Yang pertama itu citra kontinu, seperti ini manusia, kamera, analog. Dan kedua itu citra diskrit atau digital, yaitu yang dihasilkan dari melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Representasi citra digital, di mana kegiatan ini merupakan proses menampilkan kembali suatu citra yang telah melalui tahap
digitizing atau proses pengolahan bentuk citra analog ke dalam format digital agar mampu dilakukan proses manipulasi oleh komputer dengan cara mencacah gambar tersebut dalam bentuk titik-titik warna yang ditandai dengan angka yang menunjukkan tingkat kecerahan warna tersebut, kemudian dipetakan dengan menggunakan sistem koordinat. Sini ada gambar mulai dari pixel yang terendah ke pixel yang besar. Sini dari pixel yang kecil gambarnya agak pecah-pecah, kemudian diperbesar kapasitas pixelnya menjadi 67 pixel, maka gambar itu kan semakin kelihatan. Dan di sini ada gambarnya mulai dari pixel yang kecil hingga ke terbesar. Jadi gambar mungkin dia muncul nilai gambar aslinya. Definisi digitalisasi citra. Di sini digitalisasi citra yaitu proses untuk mengkonversi objek yang di indera atau didapatkan oleh sensor menjadi citra digital. Di sini ada gambar yang sebelah kiri ini adalah di sini gambar analog atau gambar kontinunya. Dan gambar ini setelah mengalami proses sampling dan kuantisasi. Sampling ini menentukan seberapa banyak pixel yang diperlukan, dan kuantitas di sini itu yang memetakan nilai dari sinyal kontinu menjadi sebuah nilai diskrit. Itulah tadi digitalisasi citra. Tahapnya itu yang pertama digitalisasi spasial atau sampling, itu proses yang mendigitasi koordinat objek yang saya jelaskan tadi, dan digitalisasi intensitas kuantisasi merupakan suatu proses memberi nilai pada sebuah pixel. Kemudian pengolahan citra digital plus digitalisasi citra. Pengolahan citra di sini itu sebuah proses yang citra aslinya kemudian diolah menjadi citra aslinya. Di sini dimana istilah pengolahannya itu kayak pemrosesannya itu kayak ini pemrosesan citra itu seperti dua dimensi dengan komputer. Dan digitalisasi itu proses mengkonversi dari citra analog dikonversi oleh sensor menjadi citra digital atau dihasilkan oleh komputer. Ini adalah digitalisasi plus pengolahan.
digitalisasi, sini ada gambar kontinunya, yaitu proses untuk mengkonversi objek menjadi citra digital. Kemudian diolah kembali dari pengolahan citra. Di sini tuh proses dari digital citra ini kemudian diolah menjadi hasilnya ini jadi keluar hasil pengolahan citra. Inilah hasilnya setelah diolah. Hingga kapasitas penyimpanan citra. Sini ada skala keabuan, ada beberapa kolom, ada skala keabuan, rentan nilai keabuan, atau pixel, dan pixel atau depth. Sini ada rumusnya. Penyimpanan citra sama dengan resolusi X kali M atau B sama dengan M kali N kali M. Contohnya, untuk menyimpan citra yang berukuran 5x12 pixel dikali 512 dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 pixel kali 512 dikali 8 bit sama dengan 2.048.000 bit. Skala warna keabu-abuan. Sini ada gambar. Gambar ini kalau kita melihat semakin kecil kapasitas gambar, maka gambarnya semakin kurang jelas. Sini ada mulai dari proses dari yang kecil ke besar, yang dari kecil ke sampai yang terbesar, yang terbesar sampai yang terkecil. Dari yang kapasitas kecil ini semakin mulai dari yang kecil sampai kapasitas yang besar itu gambarnya beda dari pixelnya. Kemudian di sini yang dari besar itu semakin dari gambar, misalnya dari gambar yang pixelnya besar, kemudian kita mulai merubahnya menjadi dari kapasitas yang besar ke pixelnya yang rendah, maka gambarnya semakin buram. Operasi dasar. Operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 ARS atau level komputasi, yaitu yang pertama level titik, yang kedua level lokal, yang ketiga level global, yang keempat level objek. Pertama itu level titik. Secara matematis, operasi titik dapat dinyatakan sebagai FB sama dengan dalam kurung X, Y sama dengan 0 titik kurung awal FA dalam kurung X, Y, dengan FA adalah pixel citra sebelum diolah dan FB adalah pixel citra sesudah diolah, dan O titik adalah operasi yang dilakukan. Operasi pada level ini hanya dilakukan pada pixel tunggal, di mana di dalam citra operasi ini diulangi untuk keseluruhan pixel di dalam citra. Kemudian level titik
diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan intensitas. Intensitas di sini yaitu nilai intensitas U suatu piksel diubah dengan transformasi H menjadi nilai intensitas baru V. Dia berdasarkan geometri. Posisi piksel diubah ke posisi yang baru, sedangkan intensitasnya tidak berubah. Contohnya itu operasi berdasarkan geometri. Misalnya rotasi itu, atau ada misalnya rotasi, ada translasi, penskalaan atau lain sebagainya. Kemudian gabungan antara keduanya yaitu operasi yaitu gabungan intensitas dan geometri. Operasi ini tidak hanya mengubah nilai intensitas piksel, tapi juga mengubah posisinya. Yang kedua, level lokal. Operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas piksel tangganya. Di sini ada titik olah. Yang warna merah ini titik olahnya, dan yang abu-abu ini titik tetangga yang dilibatkan. Kemudian level global. Pada operasi ini pada arus global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keluaran piksel. Sini tadi levelnya dia agak besar ketimbang yang lokal. Yang lokal ini hanya yang di ini cuma yang dikelilingi itu cuma yang bergambar merah. Yang global ini dia keseluruhan, dia banyak menempati kolom-kolom. Yang tadi cuma yang berwarna merah saja yang dikelilingi oleh titik yang dilibatkan. Level objek. Di sini contoh penerapan objek itu seperti deteksi fitur dari objek binar computer vision. Level objek sendiri hanya dilakukan pada objek tentang di dalam citra. Tujuan dari operasi pada objek ini adalah untuk mengenali objek tersebut. Misalnya dengan menghitung ukuran, bentuk dan karakteristik lain dari sebuah objek. Di sini ada contoh implementasi pengolahan citra. Sini kita saya sedikit menjelaskan dengan image negatif. Image negatif ini, pada image negatif ini akan menghasilkan citra negatif di mana hasil dari operasi inversi akan mengubah nilai setiap piksel pada citra dengan mengurangi nilai intensitas piksel asli dari intensitas piksel maksimumnya. Hasil dari operasi ini akan tampak berbeda, yang mencolok, tampak yang semacam perbedaan yang mencolok begitu dari citra aslinya, di mana nilai setiap pikselnya selalu berlawanan dengan citra aslinya. Misalnya warna asli seperti gambar ini dia
Eh, ini untuk level putih atau keabu-abuan pada latar belakang yang gelap. Pada proses ini banyak digunakan pada medis seperti USG dan foto sinar X. Dan di sini ada listing dari image negatif sendiri, ya lumayan lah. Nah itulah mungkin pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.